Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya. Bagi Anda yang baru datang ke channel saya ini, kenalkan nama saya Raden Pratama. Saya dosen di Departemen Biokimia IPB, juga sekaligus fokusnya sebagai bioinformatician, ya, bioinformatika. Ada yang nanya apa itu bioinformatika, dan juga fokusnya ke bidang metagenom. Ya mungkin banyak yang nggak tahu ya apa sih metagenom, apa sih bioinformatika gitu ya. Beda kalau lihat video sebelumnya, vlog-vlog itu kan fokusnya ke yang daily life dan sebagainya. Tapi ini kenapa ngomong tiba-tiba ke bioinformatika, ke metagenom gitu ya. Itu merupakan satu cabang ilmu, ya, cabang ilmu yang menggabungkan metode statistik, komputasi, matematika untuk menganalisis data biologis gitu ya. Seperti DNA, RNA, protein dan sebagainya, banyak sekali. Fokusnya pada DNA gitu ya, kayak metagenom, genom gitu ya, dan juga bioinformatika. Jadi bioinformatika yang fokus pada genom gitu ya. Nah, tadi mungkin lihat bumper awal gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, telah berlangsung. Ya, sebenarnya itu sudah berlangsung di akhir Mei kemarin. Gitu tadi baru saya buat videonya. Itu merupakan kegiatan workshop terkait dengan analisis data AMR, antimicrobial resistance gitu ya, di BPM SPH Bogor Tanah Sareal gitu. Dan dari situ terlibat sebagai trainer juga bersama dengan tim dari Utrecht ya, ada Dr. Aldert, Profesor Yap, dan juga Soyunaing gitu ya, dari Utrecht University, tiga-tiganya gitu. Nah, pada workshop tersebut saya membantu partner dari Utrecht untuk kita menganalisis, memperkenalkan ya, analisis data AMR pada isolat-isolat bakteri gitu. Jadi begini, mungkin teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian pernah sakit lalu pernah diresepkan oleh dokter minum antibiotik. Kalau zaman saya dulu tuh amoxicillin tuh paling sering gitu, nama antibiotik amoxicillin 500 mg ingat saya. Nah, antibiotik itu disebut oleh dokternya tolong dihabiskan, jangan disisain ya. Mungkin pernah ya, kayaknya sih pernah harusnya. Nah, adanya pesan tersebut itu bukan hanya pesan dari dokter gitu untuk dihabiskan karena biasa butuh apa, bukan, tapi nyata ada concern lain, yaitu kalau antibiotiknya tidak dihabiskan, bakteri dalam tubuh kita yang harusnya mati oleh antibiotik tersebut, dia jadinya kebal, jadi resisten, artinya kebal terhadap antibiotik itu. Nah, itu disebut sebagai antimicrobial resistance. Ya, dia memiliki kekebalan kayak kita nih, kita kena virus influenza terus jadi kebal, maksudnya ada membentuk antibodinya kayak gitu ya. Nah, bakteri pun begitu terpapar oleh antibiotik, kalau dia setengah terpapar, artinya kita tidak menghabiskan antibiotiknya, maka dia hanya lemas gitu ya, lemah lah bakteri ya. Terus dia bisa membangun sifat resistensi. Oleh karena itu, makanya kenapa dokter meresepkan antibiotik sesuai dengan kondisi dan disampaikan tolong dihabiskan. Nah, itu. Jadi pada workshop ini kita melihat bagaimana gen-gen resisten itu bisa ditemukan pada bakteri-bakteri target gitu ya. Yang mana jadi bahaya. Kenapa? Karena artinya kalau kita terpapar bakteri tersebut dan sakit, maka jumlah antibiotik yang harus diminum lebih tinggi dosisnya dan berbahaya untuk tubuh gitu ya, ginjal dan sebagainya. Itu dia suatu bahaya ya sebenarnya, yang mungkin gak banyak orang tahu kecuali sama orang yang bicara bidang medis ya, para peneliti dan hal-hal terkait gitu ya, pihak yang terkait. Tapi untuk masyarakat umum sih mungkin nggak tahu hal tersebut gitu ya. Minum antibiotik, minum aja gitu, begitu dalam masa sehat udah tinggal antibiotiknya. Masih ada 5 kapsul lagi atau 5 tablet lagi nggak dihabisin ya, jadi resiko memperparah resistensi bakteri. Nah gitu. Jadi di sini project ataupun workshop itu membantu untuk melihat gen-gen resisten dari mana-mana. Bisa dari manusia, bisa dari hewan, dalam hal ini dari hewan ya, hewan-hewan ternak gitu ya, karena ini di bawah Kementan. Bisa juga dari lingkungan, perairan, tanah, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu rasanya kita memahami bagaimana resistensi ini berada pada bakteri-bakteri di sekitar kita gitu. Dan antibiotik yang resisten pun bukan dari manusia saja. Mungkin di peternakan memakan antibiotik untuk membunuh bakteri dan atau untuk menjaga agar hewan ternaknya tidak terkena infeksi ataupun serangan penyakit gitu ya.
bisa seperti itu, dan penggunaan bahan-bahan kimia lainnya yang bisa menimbulkan resistensi. Ya, resistensi bukan hanya antibiotik, tapi resistensi pun terhadap hal-hal lain, bakterisida lainnya gitu ya, selain antibiotik. Nah, itu yang memang berbahaya kalau sampai bakterinya tahan kuat gitu ya, nggak bisa kita bunuh dengan resisten antibiotik ataupun bakterisida yang sudah umum, dan kita butuh senyawa baru, antibiotik baru ataupun antimikrobial yang baru. Nah, itulah yang diharapkan agar dengan kita aware gitu ya bahwa banyak loh ini gen-gen resisten, maka segianya masyarakat lebih memahami dari kami sebagai peneliti, mungkin saya sebagai dosen juga bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kalau saya kan sebagai dosen berarti ke mahasiswa ya, ataupun ke hal yang umum gitu ya, melalui seminar sebagainya, bahwa hati-hati dengan antibiotik, hati-hati dengan resistensi, karena itu bisa jadi fatal gitu ya. Bahkan sudah ada kematian-kematian karena pasien yang terjangkiti atau terinfeksi oleh bakteri yang dia sangat resisten sehingga tidak bisa diberikan obat yang bagaimana mestinya gitu ya. Obat-obat yang sudah ada itu udah nggak mempan, diberikan lebih tinggi dosisnya, kasihan pasiennya gitu, mungkin nggak kuat badannya gitu kan, sehingga ya akhirnya tidak tertolong gitu ya. Nah, itu sudah terjadi dan itu memang menjadi satu concern juga, sehingga sebaiknya kita bisa lebih hati-hati lagi. Nah, silakan lihat video ini. Jadi video ini saya putar tanpa pakai panduan, tapi videonya ini merupakan suatu video menggambarkan bagaimana workshop bioinformatika itu berlangsung ya di BPM SPH. Dan juga kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian tertarik gitu ya, punya data atau mungkin punya peternakan gitu, ingin melihat kira-kira di sini ada bakteri-bakteri yang resisten tidak ya gitu ya, yang berbahaya mungkin untuk ternaknya, atau mungkin sedang studi terkait dengan hal demikian, ingin tanya-tanya yang frustasi, mangga silahkan aja kontak saya gitu ya, atau bisa komen di bawah gitu ya, kita bisa saling sharing ya. Dan saya sudah lakukan hal itu udah dari tahun 2020 sampai sekarang, jadi feel free juga, dan silahkan tonton video sampai selesai. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.